Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Barlianto, kelas MJ 701. Pada mata kuliah Etika Bisnis kali ini di semester ganjil tahun 2025-2026, kami coba mempelajari tentang pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen. Untuk analisis etika bisnis, ini tentang kasus pelanggaran hak konsumen oleh produsen minyak kita. Nah, berikutnya adalah pendahuluan dan juga latar belakang dari kasus ini. Dan untuk latar belakang dari kasus minyak kita mencuat ketika YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyoroti dugaan pelanggaran hak konsumen oleh produsen minyak goreng bermerek Minyak Kita. Dugaan ini meliputi praktek curang seperti manipulasi harga, pengurangan kualitas, dan juga distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pemerintah menetapkan aturan harga eceran tertinggi atau HET untuk menjaga keterjangkauan, namun indikasi pelanggaran menunjukkan bahwa produsen tidak memenuhi regulasi tersebut. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena konsumen merasa dirugikan dan kehilangan hak untuk mendapatkan produk sesuai dengan standar. Dalam perspektif etika bisnis, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana ketidakpatuhan terhadap prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dapat merusak kepercayaan publik. Analisis ini akan membahas prinsip etika bisnis yang relevan, pelanggaran yang terjadi, juga peran konsumen dan pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Adalah prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Etika bisnis adalah pedoman moral yang mengatur perilaku perusahaan agar selaras dengan nilai kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab sosial. Dalam kasus minyak kita, terdapat 4 prinsip utama yang harus diperhatikan. Pertama, kejujuran dan transparansi, yaitu kewajiban produsen untuk memberikan informasi yang benar terkait kualitas, harga, dan juga distribusi produk. Nomor 2, keadilan, yang menuntut agar semua konsumen mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Yang ketiga, tanggung jawab sosial, yang mengharuskan produsen menjaga kepentingan masyarakat dan tidak merugikan konsumen. Serta yang keempat adalah kepatuhan terhadap regulasi, yang berarti mematuhi aturan pemerintah seperti HET dan ketentuan distribusi. Prinsip-prinsip ini bukan hanya norma moral, tetapi juga fondasi berkelanjutan bisnis. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merusak reputasi perusahaan, mengurangi kepercayaan konsumen, dan juga memicu sanksi hukum. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas perusahaan. Akan kami sampaikan tentang pelanggaran dalam kasus minyak kita. Dalam kasus minyak kita, terdapat beberapa pelanggaran etika bisnis yang jelas. Pertama, produsen diduga tidak jujur ya dalam hal kualitas dan harga, sehingga konsumen tidak mendapatkan produk sesuai dengan standar yang dijanjikan. Kedua, terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan karena konsumen dirugikan akibat distribusi yang tidak merata dan harga yang melebihi ketentuan HET. Sedangkan yang ketiga, produsen mengabaikan tanggung jawab sosial dengan lebih mementingkan keuntungan daripada kepentingan masyarakat. Yang keempat, terdapat ketidakpuasan terhadap regulasi pemerintah yang merupakan pelanggaran serius karena aturan HET dibuat untuk melindungi konsumen. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada konsumen, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap industri minyak goreng secara keseluruhan. Jika dibiarkan, praktek semacam ini dapat menciptakan presiden buruk dan mengganggu stabilitas pasar. Oleh karena itu, analisa etika bisnis menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap hukum
sebagai landasan operasional perusahaan. Berikutnya kami sampaikan tentang pedoman dan juga tindakan. Dalam konteks etika bisnis, terdapat pedoman yang harus diikuti oleh semua pihak. Hal yang boleh dilakukan antara lain, pertama, produsen wajib mematuhi regulasi pemerintah terkait harga dan juga distribusi. Kedua, pemerintah berhak melakukan pengawasan ketat dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan. Yang ketiga, konsumen boleh melaporkan pelanggaran kepada otoritas terkait. Sebaliknya, hal yang tidak boleh dilakukan mencakup satu, produsen tidak boleh menimbun barang, memanipulasi harga, atau mengurangi kualitas produk. Yang kedua, konsumen tidak boleh membeli dari pasar gelap atau mendukung praktek curang. Pemerintah tidak boleh bersikap pasif. Ya. Yang ketiga, pemerintah tidak boleh bersikap pasif terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat. Pedoman ini menunjukkan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, adil, dan juga transparan. Dengan mematuhi peraturan ini, semua pihak dapat berkontribusi pada keberlanjutan pasar dan juga perlindungan hak konsumen. Berikutnya adalah tanggung jawab masing-masing pihak, baik itu konsumen maupun pemerintah. Konsumen dan pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga etika bisnis. Konsumen harus aktif melindungi haknya dengan cara melaporkan pelanggaran kepada YLKI atau otoritas terkait serta memilih produk yang sesuai regulasi. Konsumen juga perlu meningkatkan literasi tentang hak-hak mereka agar tidak mudah dirugikan. Di sisi lain, pemerintah sebagai regulator memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi distribusi dan harga, memberikan sanksi tegas kepada produsen yang curang, serta melakukan edukasi publik tentang hak konsumen. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Kolaborasi antara konsumen dan pemerintah akan menciptakan sistem pengawasan yang kuat, sehingga pelanggaran etika bisnis dapat diminimalisir. Dengan peran aktif kedua pihak, kepercayaan masyarakat terhadap pasar dapat dipulihkan dan keberlanjutan bisnis dapat terjaga. Akan kami sampaikan tentang ringkasan dan juga saran atau masukan. Pada kasus minyak kita menunjukkan bahwa pelanggaran etika bisnis dapat berdampak luas terhadap konsumen dan juga stabilitas pasar. Prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan juga kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi pedoman utama bagi produsen. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, sementara konsumen harus lebih proaktif dalam melindungi haknya. Nah, rekomendasi utamanya ada berapa, yaitu yang pertama, produsen meningkatkan transparansi dan juga integritas dalam setiap proses bisnis. Yang kedua, pemerintah mengoptimalkan mekanisme pengawasan dan memberikan sanksi tegas. Yang ketiga, untuk konsumen, meningkatkan kesadaran dan melaporkan pelanggaran. Dengan penerapan etika bisnis yang konsisten, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan keberlanjutan industri minyak goreng dapat terjamin. Etika bisnis bukan hanya kewajiban moral, tapi juga strategi untuk menciptakan pasar yang sehat dan berkelanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.